Saya memperhatikan ada orang-orang yang berada dalam kondisi yang rentan secara rohani. Arti rentan adalah mudah sakit atau gampang terserang penyakit, gampang terpengaruh, gampang stres, gampang goyah, gampang ambruk, gampang jatuh. Jadi kalau berbicara tentang kondisi rentan rohani, itu berbicara tentang kondisi yang tidak kuat menghadapi sesuatu. Mari kita sama-sama membaca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ayat ini mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini menjelaskan tentang musuh yang selalu mengincar, berburu. Mereka benar-benar menginginkan orang-orang yang gampang untuk dijatuhkan. Mereka mencari orang-orang yang imannya dangkal. Mereka mencari orang-orang yang gampang ditelan. Kenapa begitu? Ya, karena kondisi rohaninya itu rentan. Artinya kondisi rohaninya lemah. Mudah jatuh dalam dosa, mudah putus asa, mudah menjauh dari Tuhan. Sedikit masalah saja ambruk. Sedikit tersinggung, luka dalam. Ada masalah yang mudah, tapi dia tidak mudah baginya. Ada masalah yang seharusnya bisa dilewati buat orang lain, namun baginya tidak bisa. Yeremia menuliskan satu ayat, bila kamu harus berlari dengan orang yang berjalan kaki, bayangkan orang lain berjalan sementara kita harus berlari. Itu menunjukkan kondisi kita yang sudah terseok-seok, kita sudah kehabisan tenaga, kita gak punya kecepatan seperti orang lain. Bahkan kita menambah kecepatan pun kondisi kita gak bisa menyamai atau menandingi orang yang berjalan kaki. Betapa lemahnya kondisi seperti itu. Yaitulah yang dimaksud dengan kondisi yang rentan secara rohani. Itu mudah goyah, mudah jatuh, tidak tahan terhadap tekanan. Paulus menuliskan satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat ini mengatakan tentang supaya kita berhati-hati jangan jatuh. Kenapa? Karena kita itu, kebanyakan umat Tuhan itu berada dalam kondisi yang rentan secara rohani. Perlu diperhatikan kondisi ini. Gereja juga sama. Ada gereja yang rentan terhadap pengajaran yang melenceng. Karena di dalamnya jemaatnya suka dengan hal-hal yang di luar ajaran kekristenan. Jemaatnya gak bisa membedakan kebenaran yang menjadi fondasi atau kebenaran secara perasaan. Mudah sekali terseret. Atau ada jemaat yang terseret oleh angin pengajaran. Ada saat-saat angin bertiup ke kanan, mereka pergi ke kanan. Saat-saat tertentu ada jemaat yang
seperti angin yang bertiup ke kiri, maka mereka ke kiri. Mereka tidak mempunyai kejelasan tentang ajaran yang seharusnya, ajaran yang benar. Karena itu, perhatikanlah kondisi orang-orang yang kita layani, jemaat. Kita memperhatikan juga gereja-gereja. Kita juga harus memperhatikan rekan-rekan pemimpin, karena mereka adalah orang-orang yang bersama-sama membangun. Karena itu penting memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan ada di antara kita yang berada dalam kondisi yang rentan, karena itu menjadi sasaran musuh.